Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Agustina dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang merkantilisme. Sejarah merkantilisme. Ajaran merkantilisme sebagian besar disetujui di semua sekolah Eropa pada periode modern dari awal abad ke-16 sampai abad ke-18. Nah, pada saat kesadaran negara mulai muncul, peristiwa ini membahas mengenai negara dalam pembaharuan ekonomi untuk pertama kalinya dan akhirnya sistem kapitalis mulai muncul. Ketika menyetujui gerakan merkantilisme, negara-negara mulai melakukan perlindungan komersial dengan menggunakan tarif yang sangat tinggi. Latar belakang merkantilisme. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa merkantilisme dapat tumbuh dan berkembang. Yang pertama ini munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Yang kedua ini diperlukannya ekonomi yang kuat untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga ini logam mulia menentukan ukuran standar kemakmuran suatu negara. Dan yang keempat, membuka jaringan komersial, pengiriman, dan eksplorasi di area baru. Dampak merkantilisme. Efek dan dampak dari merkantilisme itu sendiri telah menyebabkan terlalu banyak pemberontakan dan persaingan sengit antara negara-negara di Eropa untuk mengendalikan perdagangan dunia. Setiap negara pun bersaing untuk membangun sektor maritim dan senjata untuk mempromosikan monopoli perdagangannya. Tujuan merkantilisme. Tujuan merkantilisme sendiri ini adalah untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Inggris misalnya menjadikan praktik politik ekonomi merkantilisme dengan tujuan untuk yang pertama, mendapatkan neraca perdagangan aktif, yakni untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Dan yang kedua, melibatkan pemerintah dalam segala lapangan usaha dan perdagangan. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Nah, pengaruh merkantilisme di dunia dan Indonesia. Dampak dari merkantilisme dalam sejarah dunia, yang pertama ini lahirnya kolonialisme dan imperialisme, yang kedua aktifnya perdagangan internasional, yang ketiga berkembangnya teknologi-teknologi baru, misalnya Age of Navigation yang sangat membantu perkapalan Inggris, penemuan mesin uap yang dalam rangka efisiensi produksi membawa Inggris pada revolusi industri. Nah, dampak dari merkantilisme untuk Indonesia sendiri, ini yang pertama adalah kedatangan Belanda ke Nusantara, yaitu dengan pembentukan VOC di Batavia untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Eropa. Selain itu, VOC memiliki kekurangan monopoli dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. VOC berhak ikut campur dalam urusan intern kerajaan. Yang kedua, pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles. Pendapatan negara pada masa pemerintahan Raffles didapat dari pajak sewa tanah. Raffles berpandangan bahwa tanah merupakan milik negara. Rakyat hanya memiliki hak untuk mengelolanya. Rakyat dibebaskan untuk menanam apapun asalkan pajak berjalan lancar. Akan tetapi, sistem tersebut gagal diterapkan setelah bertahun-tahun lamanya. Rakyat yang diberi kebebasan untuk menanam justru terjebak pada kebiasaan lama. Mereka menjual hasil panen kepada bupati, bukan kepada pasar. Akhirnya sistem sewa tanah ini tidak berhasil karena hanya menguntungkan pada tengkulak. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Adapun stratifikasi sosial yang ditetapkan pemerintahan Belanda. Yang pertama ini ada golongan 1, orang Belanda dan orang asing kulit putih. Dan yang kedua ini golongan 2, orang timur asing. Yang ketiga golongan 3, orang pribumi. Nah, perbedaan kelas sosial tersebut diikuti dengan pembedaan hak dan kewajiban. Hal ini bertujuan untuk menjaga pretise pemerintah kolonial dengan menciptakan superioritas orang kulit putih dan interioritas orang pribumi. Nah, tokoh-tokoh yang meyakinkan rakyat akan merkantilisme. Yang
Yang pertama ada Jean Bodin pada tahun 1530 sampai tahun 1596. Jean Bodin merupakan seorang ilmuwan Prancis yang menjadi orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Dalam bukunya yang berjudul Réponse aux paradoxes de Malestroit pada tahun 1568. Nah, yang kedua ada Thomas More pada tahun 1571 sampai tahun 1641. Thomas More merupakan seorang saudagar kaya dari Inggris. Ia menulis buku yang terkenal berjudul England Treasure by Foreign Trade. Nah, dalam buku itu, Thomas More menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Nah, yang ketiga ini ada Jean Baptiste Colbert pada tahun 1619 sampai 1683. Adalah menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis. Nah, pada masa ini, perdagangan dianggap sumber utama kemakmuran sehingga kedudukan kaum saudagar semakin penting. Maka terjadilah alias nih antara saudagar dan penguasa. Nah, berakhirnya politik merkantilisme. Sistem ekonomi merkantilisme berkembang pada abad ke-16 sampai abad ke-17 dan mulai menghilang pada akhir abad ke-18. Seiring dengan munculnya teori liberalisme ekonomi yang diajarkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.